Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau ngelanjutin teman-teman untuk pembahasan live Instagram yang kemarin ya. Seperti biasa, kita ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. Jadi kita akan jawab sekarang. Gua akan share screen dulu untuk video YouTube-nya ya. Untuk live Instagram yang kemarin tuh yang belum terjawab ya. Ini dia. Oke. Nah, pertama dari Ibu Wanda ya, Ibu Wanda 567899. Kalau PT-nya ini bikin akte kayak notaris gitu, itu gimana PPh final UMKM-nya? Saya agak lupa kemarin Bu Wanda ngomongin apa, tetapi gua rasa nggak ada masalah ya. Tidak ada hubungan antara akte notaris dengan PPh final UMKM. Jadi PPh final UMKM untuk PT itu tinggal dibayar 0,5% dikalikan dengan omsetnya. Jadi omset bulan ini dikalikan 0,5% dibayar di bulan depan sebelum tanggal 15. Sesimpel itu ya teman-teman. Oke, Bu Wanda, thank you. Kita lanjutkan. Oke, Ibu Melani S90. Pak Awan, jadi lebih baik kalau saham itu dimasukkan ke SPT nilainya itu nilai awal. Ini saham mengenai saham bursa atau saham di PT, Bu ya. Menurut saya nilai terbaru, iya. Kalau saham itu nilai terbaru, Bu. Jadi kalau dulu masukin 10, kemudian tambahin lagi 20 jadi 30, maka di tahun terbaru ini masukin senilai 30 ya. 30 senilai yang terbaru. Gitu, Bu ya. Bu Melani, thank you, Bu. Berhubung saham itu kan PPh final ya. Kalau saham di bursa kan PPh final. Jadi kalau saya akan cenderung menggunakan harga market gitu supaya nggak ribet. Oke, kita lanjutkan. Ada Bu Wanda lagi. Pak, kalau mau S2 pajak ini ada nggak ya? S2 pajak ada, Bu. Ibu tinggal masuk ke semua universitas ada sih S2. Kemudian pilih jurusannya di Maksi ya, di Magister Akuntansi. Kemudian pilih jurusan perpajakan. Saya kan udah S2 perpajakan. Bisa, Bu. Cuman saya rasa nggak ada gunanya ya. Buat apa kita kuliah tinggi-tinggi? Saya sih iseng-iseng aja ya. Tapi kalau coba cari ilmu nggak perlu S2. Di Google banyak, di YouTube banyak, gratis ya. Oke, Bu Wanda, thank you. Oke, kita lanjutkan ke Pak Kris Ronald. Ko, WP sudah ikut PPS, SPT tahun 2020 4,8 M. Kena surat cinta harus PKP 2021. Karena ada temuan data 2020 dari 4,8 M. Gimana kok? Nah, ini nih. Jadi data PPS kita itu sudah jelas ya teman-teman, data PPS tidak akan dipakai untuk memperkarakan perpajakan kita. Artinya tidak akan jadi dasar untuk penyelidikan, untuk penyidikan, atau perkara pidana, atau pemeriksaan, atau apapun. Gitu ya. Intinya 2020 ke bawah semua sudah diampuni. Oke. Nah sekarang kalau ada data omset, gimana kalau ditemukan ada omset di tahun 2020? Nah, kalau ditemukan omset, kalau lebih dari 4,8 M, maka kan secara logik, secara logika, lu itu sudah harus PKP mulai 2021, ya kan? 2021 itu sudah harus PKP. Nah, menurut gua AR sudah betul. Jadi mohon maaf nih teman-teman, Pak Kris dan teman-teman ya. Menurut gua AR sudah betul. Kalau ditemukan data omset 2020 lu itu lebih dari 4,8 M, maka sudah menjadi kewajaran 2021 lu akan kena PKP. Oke? Tetapi 2020 kan ke belakang sudah aman, ya kan? 2020 ke belakang lu sudah aman, lu tidak akan diperkarakan lagi, tidak akan pernah diperkarakan lagi 2020 ke belakang. Tetapi 2021 kan udah di luar PPS dong. Nah, tindakan pajak untuk 2021 boleh dong berdasarkan data dari 2020, gitu kan? Jadi bukan gara-gara data 2020 kemudian lu di PKP kan, bukan. Memang lu sudah punya omset lebih dari 4,8 M di 2020, sehingga 2021 sudah sewajarnya lu jadi PKP. Oke? Makanya gua selalu kampanye dari awal ya, orang itu kalau sudah ikut PPS, sudah saatnya berubah jadi jujur gitu. Begitu lu PPS, sudah saatnya lu berubah total menjadi benar, menjadi jujur apa adanya gitu ya teman-teman. Kalau emang perlu PKP jadi PKP. Kalau lu nggak mau PKP ya silakan dibagi omsetnya dengan NPWP yang lain dan sebagainya. Tetapi tidak boleh kita tetap punya mindset yang lama. Artinya lu punya omset besar tetapi lu tetap pertahankan dengan gaya model bisnis yang lama itu udah nggak bisa pakai gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, Bapak Kris dan teman-teman ya, kalau memang kita sudah perlu PKP, sudah saatnya kita jadi PKP. Kalau lu nggak mau PKP, silakan diatur, tetapi dibikin NPWP-nya pisah-pisah dan sebagainya, bagi omset dan sebagainya, gitu. Jadi, nah cuman sekarang Pak Kris gimana solusinya ngomong ke AR, oke? Lu coba negosiasi ya, coba negosiasi kepada AR. Yang pertama mengenai PPN nih. PPN-nya ini kan
sebelum kita PKP, itu kan kena PPN-nya itu 2,2% kan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Lu hanya kena 2,2% sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya udah tinggal bayar. Dan PKP kan 2023 ya. PKP kan tahun ini 2023 sehingga lu akan bayar PPN-nya itu dari 2021, 2022, 2023 akan kena yang namanya PPN 2,2% sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, pertanyaannya gimana PPh-nya? Nah, PPh-nya yang banyak orang celaka ya. PPh-nya itu kan 2021 lu akan kena 0,5% sampai batasan omset. Oke. 2022, 2023 itu akan kena PPh umum. Nah, ini yang gua sering alami dan beberapa teman, beberapa WP juga sudah alami ya. Jadi 2022, 2023 lu akan kena PPh umum karena lu sudah menjadi objek PPN itu sejak 2021 gitu kan. Tetapi 2021 kan lu akan selamat. 2021 akan selamat, silakan kena 0,5%, tetapi 2022, 2023 itu akan kena PPh umum. Nah, sekarang silakan dinegosiasikan dengan AR. Bapak AR, nih mohon maaf nih, gua memang salah, gua sudah ke PPS 2020, terima kasih sudah diampuni. Sekarang 2021, 2022, 2023. Anda ungkapkan berapa omset lu. Oke, silakan diungkapkan omset lu yang benar berapa, PPN-nya sekian, PPh-nya sekian. Lu hitung sendiri teman-teman ya. Kita hitung sendiri. Kalau angkanya memuaskan kepada AR, ya udah AR akan terima. Tetapi kalau angkanya itu tidak memuaskan, ya mohon maaf ya, cek dulu. Jangan-jangan lu yang salah gitu teman-teman ya. Coba lu hitung lagi berapa pajak yang mesti dibayar. Oke? Cara ngitung PPh-nya gimana? Cara ngitung PPh-nya pakai tarif orang pribadi yang progresif. Oke, silakan lu menghitung berapa keuntungan lu. Apakah 30%, 20%, 10%, atau 5%. Silakan dituliskan berapa profit sesuai dengan hitungan wajib pajak, kemudian hitung PPh-nya berapa, kemudian ajukan kepada AR. Pak AR, begini yang mau saya bayar. PPh-nya sekian, PPh-nya sekian, boleh enggak? Kalau AR bilang oke, silakan diteruskan. Kalau AR bilang tidak oke atau tidak mau, tanya balik ke AR. Menurut AR baiknya bagaimana? Gitu teman-teman ya. Jangan lu ngamuk-ngamuk, jangan lu marah-marah ya. Enggak teman-teman ya, kita yang salah ya teman-teman. Jadi berusaha negosiasikan ke AR. Oke Pak AR, mohon maaf nih, saya akan bayar PPN-nya, saya bayar PPh-nya, tetapi tolong dong jangan di PKP-kan gitu. Jangan di PKP-kan dan ke depannya mulai hari ini nih, mulai besok nih, saya akan jadi WP yang jujur, jadi yang patuh, saya akan bikin PT. Oke, atau PTP, PT perorangan juga boleh kan? Bikin PTP, saya kasih tahu kepada AR, kalau perlu saya kasih tuh password semua akunting saya kasih ke Pak AR deh, biar tahu gitu ya. Nah, sehingga kita jadi orang benar teman-teman. Jadi kita belajar nih, seharusnya dengan adanya PPS orang tuh berubah jadi jujur seharusnya ya, tetapi pada prakteknya tuh banyak orang tuh masih belum paham gitu loh. Banyak orang tuh ketika adanya PPS pun dia masih nggak benar lapor pajaknya. Itu salah teman-teman ya persepsinya. Seharusnya tuh kita sudah lapor benar sejak adanya PPS itu teman-teman ya. Oke. Jadi itu teman-teman, silakan Pak Kris ngomong ke AR-nya, dinegosiasikan. PPN-nya lu akan bayar senilai 2,2%, PPh-nya silakan dihitung sendiri, dan ajukan proposal itu kepada AR. Dan mohon maaf, mohon minta untuk tidak di PKP-kan, gitu. Nah, kemudian lu move on, kita bikin PT atau CV atau PTP. Nah, dengan begitu Anda akan jadi wajib pajak yang betul ke depannya, yang jujur ke depannya, gitu. Janganlah berusaha untuk menghindari PPN dan PPh ini. Karena kalau sekali lu bisa menghindar, maka lu akan kebiasaan. Lu akan punya mindset, wah kalau gitu gue bisa nego dong. Nah, mindset itulah yang menghancurkan Indonesia, teman-teman ya. Jadi, janganlah punya mindset, gue bisa menghindari kok PPN PPh ini, bagaimana caranya? Jangan teman-teman ya, kita mesti terima rasa sakitnya. Kita mesti rasakan rasa sakitnya, sehingga kita akan betul-betul bisa eh, merasakan sakitnya dan kita akan berubah ke depannya gitu. Kalau lu nggak ngerasain sakitnya nih, lu nggak akan bisa berubah. Itu pengalaman gua teman-teman ya. Oke, Pak Kris, thank you Pak Kris. Lanjut. Oke, Bapak Roniong. Bapak Roniong, mana Pak Wan? Mana Pak Roniong? Kalau PTP yang tiap bulan direkturnya ada gaji, apakah jika ada pengambilan keuntungan di akhir tahun itu boleh dianggap prefer Pak Wan? Terima kasih. Jadi Pak Roniong gini, kita mesti tentukan PTP-nya kita ini mau pakai metode prefer atau metode dividen. Kalau metode prefer, tidak ada yang namanya gaji. Nggak ada istilah gaji ya. Yang ada adalah prefer, prefer, dan prefer. Kalau metode dividen, maka boleh menggunakan gaji. Silakan dikasih gaji, kemudian dikasih dividen, boleh. Gitu ya, boleh gaji, boleh dividen. Tetapi tidak boleh dicampurkan antara metode gaji dengan prefer. Nggak bisa ya. Kalau prefer ya prefer doang. Kalau dividen itu berarti ada gaji, ada dividen. Silakan dipilih Pak Leong ya. Nah, thank you Pak. Lanjut, Ibu Endang Dwiyati. Di KSPT Badan yang sudah PKP, statusnya nihil 3 tahun berturut-turut.
Menurut saya nggak ada masalah Bu Endang. Ya, SPT Badan sudah nihil 3 tahun berturut-turut. Menurut saya tidak ada masalah Bu. Silakan diteruskan aja. Yang tidak boleh itu rugi 3 tahun berturut-turut. Walaupun itu sebenarnya boleh, tetapi gue tidak sarankan karena akan menjadi pertanyaan luar biasa nih. Kok bisa PT rugi 3 tahun masih survive gitu? Itu jadi pertanyaan ya. Jadi, tetapi kalau cuma nihil 3 tahun ya nggak masalah. Kan nihil ya. Nihil itu artinya kan tidak ada pembayaran pajak, tetapi kan tidak rugi dan tidak LB ya. Yang tidak boleh itu SPT LB itu haram. Nah, kalau SPT rugi 3 tahun, kalau bisa jangan. Kalau SPT nihil 3 tahun masih oke. Gitu Bu Endang ya. Thank you Bu Endang. Lanjut Ibu Wanda. Akhir-akhir ini ada PMK baru tentang STP ya Pak. Ini isi PMK-nya apa ya Pak? Saya belum baca Bu, mohon maaf ya Bu Wanda. Mengenai STP ini baru banget ya, baru minggu kemarin kalau nggak salah ya. Saya belum baca Bu, mohon maaf ya. Thank you Bu Wanda. Oke, kemudian Ibu Alisa Naga. Jika properti dilaporkan ke SPT pribadi saat TA dalam kasus PPJB, saat ini rencananya mau AJB dengan nama saudara kandung. Oh, apakah boleh langsung dipindahkan aset propertinya ke SPT saudara? Tidak bisa ya teman-teman, mohon maaf ya Bu, Bapak Ali. Kalau barang ini di-TA-kan atas nama kita, maka barang ini ketika AJB menjadi milik kita. Itu sudah clear ya, itu sudah harga mati ya. Kalau barang ini di-TA-kan atas nama si B, maka ketika balik nama jadi miliknya si B. Oke gitu ya Pak Ali, usahakan seperti itu. Kalau kita pindah ke nama anak kandung, nanti akan terjadi jual beli. Nah, nanti jadi masalah. Nah, kalau memang itu barang miliknya si anak kandung, maka ini barang dinaikkan ke orang tua dulu, orang tua kandung sebagai hibah, kemudian hibah dari orang tua kasih ke anaknya lagi. Gitu Pak ya. Oke, hujan. Itu Pak Ali ya. Oke, Bapak Michael Cahyadi. Penjualan melebihi 4,8 M, tapi nggak bisa PKP karena supplier non PKP, non PPN ya, dan margin barang di bawah 11%. Mohon solusinya. Ini solusi gampang ya Bapak Michael. Yang Bapak mesti lakukan adalah pecah omset. Terpaksa Bapak pecah omset ya. Pecah omset pakai 2 MPWP atau 3 MPWP, bisa pribadi satu, kemudian PTP satu, kemudian mungkin saudara atau siapa silakan dipakai ya. Tetapi janganlah diteruskan menggunakan NPWP yang sama, kemudian digedein omsetnya di satu NPWP ini, jangan ya. Karena nanti ketika diperiksa, Bapak nggak akan sanggup bayarnya. Takutnya begitu ya. Jadi lebih baik dari sekarang dipecah omset, terpaksa. Sambil nunggu PPN final ya. Oke Pak Michael. Oke, Ibu Jessi, terima kasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Ibu Hari, ada info USKP 2023 itu November katanya Ibu ya. Kita tunggu aja November ya katanya. Dari sekarang udah belajar. Oke, kita lanjut. Ibu Pin, terima kasih sama-sama Bu Pin. Kemudian Bu Wanda, untuk kode PPN 05, ini buat usaha apa aja ya? Dan tarif PPN-nya apakah 11% juga Pak? 05 itu Ibu coba cek di Google Bu, kode faktur pajak ya. Kode faktur pajak 05 itu biasanya dipakai oleh freight forwarder, kemudian jasa-jasa transportasi forwarder sih biasanya ya. Terutama yang menggunakan DPP nilai lain ya. 05 itu biasanya DPP nilai lain. PPN-nya biasanya pakai DPP nilai lain. Biasanya sih 10%, baru kalikan PPN 11%, alias 1,1 dari DPP. Biasanya gitu ya, 1,1 biasanya sih. Oke, thank you Bu Wanda. Oke, kemudian Ibu MMS Balikpapan. Kawan, izin tanya, kalau WPOP UMKM pakai norma, itu dihitung dari omset atau dari keuntungan? Oke, kalau WPOP UMKM pakai norma, itu pajaknya pakai keuntungan, Bu ya. Pajak dihitung dari keuntungan, yaitu tarif normanya dikalikan dengan nilai omsetnya, itu adalah tarif laba bersihnya. Laba bersih itu dikalikan dengan tarif orang pribadi yang pajak progresif ya, 5, 15, 5, 25, 30%. Gitu ya, Bu MMS. Jadi BPOP UMKM yang menggunakan metode norma harus menggunakan tarif progresif dan dinilai dari keuntungan. Keuntungan itu menggunakan tarif norma, tidak bisa menggunakan sembarangan profit ya Bu ya. Nah, semua terbantu Bu MMS. Kemudian Ibu Deani. Kok kalau pajak yayasan, bagaimana cara menghitung pajaknya? Yayasan sudah berbadan hukum. Nggak ada masalah Bu, seperti biasa saja. PPh bulanan, PPh 21, 23, 42 itu seperti biasa. Kecuali kalau ini yayasan non-profit, maka dia tidak ada PPh badan. Oke, kalau yayasan non-profit, maka tidak ada PPh badan. Artinya seluruh penghasilannya adalah bukan objek pajak, ya, bukan objek pajak. Kalau dia yayasan non-profit ya, tetapi dalam rangka potong pungut tetap perlu potong pungut ya.
Dan kalau yayasan ini ada dagang, contohnya dia punya kantin dagang, nah itu mesti bayar PPh seperti biasa ya, PPh atas dagang. Yang tidak kena pajak adalah sumbangan. Sumbangan dari para orang-orang untuk yayasan ini, kalau dia non-profit, maka tidak usah kena pajak. Oke, thank you Bu Deni. Oke, kemudian Ibu Endang Dwiyati. Jika SPT Badan yang sudah PKP, statusnya 3 tahun nihil berturut-turut. Apakah potensi dapat SP2DK? Jawaban saya suka-suka si KPP, Bu. Tidak perlu khawatir ya. Jadi PKP ini awalnya lebih bayar karena kredit PPh 23 dibikin nihil. Ya, menurut saya nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah, Bu Endang. Nggak usah khawatir. KPP itu bebas. Dia mau bikin SP2DK boleh, mau bikin pemeriksaan boleh. Suka-suka dia mau ngapain ya. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan. Kita siap dengan SP2DK, kita siap dengan pemeriksaan. Oke? Kalau ada pemeriksaan datang, silakan kita jawab apa adanya. Kalau ada SP2DK datang, kita balas pakai surat resmi apa adanya. Nggak ada kekhawatiran, Bu ya. Nggak usah khawatir. Karena kan tidak ada yang sembunyikan kan? Tidak ada yang kita sembunyikan, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Oke, Bu Endang, thank you. Kemudian Ibu Wanda, boleh minta tips cara baca undang-undang perpajakan supaya mahir, Pak? Eh, Ibu nggak usah khawatir, Ibu baca aja sebisanya Ibu gitu ya. Kalau Ibu rajin baca semua dari awal sampai akhir, beserta penjelasannya, beserta cara hitungnya juga kadang-kadang ada kan, ada undang-undang, ada penjelasan, ada cara hitung biasanya kan. Nah, itu Ibu baca aja. Kalau paham bagus, kalau nggak paham nggak masalah, Ibu ulang-ulang terus gitu ya, ulang-ulang terus sampai Ibu bisa. Oke? Kalau Ibu konsultan, nanti seiring waktu berjalan akan lebih paham gitu Bu ya. Biasanya sih kasus demi kasus akan lebih membantu. Semakin banyak kasus yang kita alami akan semakin terbantu gitu Bu. Jadi nggak usah khawatir. eh, Kalau pertama kali baca nggak ngerti itu wajar Bu. Saya juga sama ya. Pertama kali baca PMK atau undang-undang, kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya. Kita sharing sama teman. Kadang-kadang kita tanya sana, tanya sini. Kadang-kadang kita buka Google, buka YouTube, dan kita tanya sana, tanya sini. Ya pada akhirnya kita akan paham gitu sih Bu. Jadi nggak usah khawatir. Silakan dibaca seperti biasa aja, Ibu ya. Tidak ada tips and trik seperti gimana-gimana sih. Pada intinya sih pengalaman. Pengalaman yang akan membedakan satu konsultan yang lain ya, pengalaman. Pengalamanlah yang akan membedakan Pak Mantaris dengan pengacara yang lain gitu ya, karena pengalaman gitu ya. Oke, thank you Bu Wanda. Ah, Open Trump, Bapak Open Trump. Pak, jika saya dapat insentif atau bonus karena saya berhasil beli dengan omset tertentu, nah jika sudah dipotong oleh pembeli, apakah tetap kena PPh SPT tahunan? Eh, Tetap kena, Pak ya, tetap kena. Kenapa? Karena pemotongan PPh oleh si supplier itu adalah PPh non final, ya. Karena ada non final, maka pemotongan itu nanti tinggal dikurangkan aja, tinggal diperhitungkan, istilahnya dikreditkan. Oke? Jadi kita tinggal hitung berapa sih PPh seharusnya kita bayar, kita kurangkan dengan yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, nanti tinggal dibayar selisihnya, gitu Pak ya. Tinggal dihitung ulang. Nah, saya mau tuh Pak Opan Pram. Oke. Kemudian Bapak Ali Sanaga. Jika PTP sudah dibentuk 1 tahun lebih tanpa pelaporan bulanan dan SPT dan tanpa pembukuan, kedepannya bagusnya gimana? Ya tinggal dibikin Pak. Bapak tinggal bikin pembukuan sekarang. Jadi nggak ada masalah Pak ya. Nggak ada masalah. Bapak tinggal bikin pembukuan sekarang. Pembukuan itu tidak sesulit yang kita bayangkan, tidak sesulit dan tidak seribet yang kita bayangkan. Oke, aplikasi yang berbayar ada seperti Accurate ID, Journal ID. Aplikasi yang gratis juga banyak, Pak ya. Aplikasi yang gratis, Bapak tinggal cek aja aplikasi akunting gratis. Dari negara juga sediakan ya. Dari negara pun sudah menyediakan akunting gratis buat teman-teman semua. Silakan digunakan. Intinya adalah wajib punya akunting report ya. Tidak boleh sebuah perusahaan sudah dibikin tapi nggak bikin akunting report, itu blunder teman-teman ya. Walaupun isinya nihil, lu harus bikin yang namanya laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, dua ini lu mesti bikin. Dua ini wajib ya. Nah, plus yang ketiga tuh buku besar, ya buku besar. Tetapi kalau PT-nya nol nggak ada apa-apa ya kan nggak ada buku besar ya. Laba rugi, neraca, buku besar, tiga ini wajib harus ada. Dan cara bikinnya adalah dengan akunting software. Oke, apakah repot belajar akunting software? Enggak juga, Pak. Tidak sesipet, tidak serumit yang kita bayangkan. Gitu ya. Coba Bapak install aja aplikasi-aplikasi akunting, tinggal dicobain, di testing mana yang cocok, dan bikinlah laporan itu. Kemudian Bapak mulai laporkan. Oke, laporkanlah SPT tahunan 1 tahun 1 kali minimal. Gitu, Pak ya. Kemudian PPh 21 Bapak mesti lapor 1 kali di bulan Desember. Ya, kosong semua nggak apa-apa, nilai kosong semua, tetapi harus dilapor. Ya, PPh 21 Desember dan SPT tahunan harus dilapor sebelum bulan April ya, SPT tahunan. Oke, thank you Pak Ali Sanaga.
Kemudian Bapak Max Tonic. Apakah boleh PT memberikan hutang kepada CV atau PT lain milik owner yang sama? Dan pelaporannya bagaimana jika boleh? Jawaban saya boleh-boleh saja, Pak ya. Silakan dilakukan, memberikan hutang, kemudian nanti dikembalikan, gitu kan? Selama belum dikembalikan, Bapak mesti kenakan bunga. Oke, kenakan bunga. Anggaplah 10% per tahun gitu ya. Berarti kan kalau dikembalikan 2 bulan ya cuma kena 2% gitu kan. Pokoknya kenakanlah bunga sesuai dengan bunga wajar hutang bank. Oke. Nanti ketika dia bayar bunga, itu potong PPh 23 ya, PPh 23 senilai 15% atas PPh atas bunga. Gitu Pak ya. Nah, nanti si Bapak yang memberikan pinjaman akan kan terima uang, kemudian terima bukti potong, Bapak tinggal hitung berapa PPh badannya, kemudian dikreditkan PPh sudah dipotong itu. Gitu ya, sesimpel itu ya. Silakan dilakukan. Yang penting hutang piutang harus ada bunga ya, teman-teman. Kalau bisa. Kemudian bunga dipotong PPh 23. Oke, thank you Pak Max Tonic. Kemudian Bapak Hamazat 14. Thanks Pak infonya. Bagaimana cara lapor PPN masa menjadi nihil untuk menggeser pembayaran PPN masa ke bulan berikutnya karena menunggu pembayaran customer selama 2 bulan? Jawabannya nggak bisa digeser, Pak. Nggak bisa digeser ya. Jadi solusi pertama adalah Bapak tanggung dulu PPN-nya. Oke. Solusi pertama Bapak tanggung dulu PPN-nya. Solusi kedua adalah Bapak terlambat bayar, terlambat lapor. Terpaksa begitu, Pak. Jadi Bapak laporin nihil dulu. Nggak bisa nihil ya, kan sudah diupload ya. Terpaksa Bapak nggak usah lapor dulu. Terpaksa nggak lapor dulu. Nanti setelah 2 bulan, setelah uangnya masuk, baru Bapak laporkan SPT PPN-nya. Terpaksa seperti itu, Pak. Nggak ada solusi lain. Ya. Nah, lain kali Pak, kalau bisa ya kita berbisnis itu sebelum customer bayar, jangan bukain invoice, jangan bukain faktur pajak, jangan kirim barangnya. Itu lebih aman, lebih betul Pak. Gitu. Gitu lebih aman ya kalau bisa gitu Pak ya. Kalau nggak bisa ya udah. Cuma ada 2 solusi, kita tanggung PPN-nya atau kita tunggu 2 bulan lagi baru lapor PPN. Terpaksa kita bayar dendanya, nggak ada pilihan Pak. Ya. Semoga itu Pak Hamazat. Kemudian Ibu Widya Asmara Aulia. Atas sewa tersebut bukan untuk dagang, hanya sebagai penghasilan menjual hasil padi. Sawah dikelola orang lain. Seluruh panen dijual dan uang dibagi 2. Masalah, misal dalam 1 tahun saya hanya menerima 1 juta. Menurut saya lebih aman dibilang dagang aja, Bu. Lebih aman Ibu bilang dagang aja. Kan kalau 500 juta nggak usah kena pajak ya. Jadi kalau setahun Ibu punya dagang itu cuma di bawah 500 juta, itu nggak usah kena pajak. Gitu. Itu lebih aman pakai dagang. Kedua, kalau Ibu nggak mau pakai dagang, berarti kan pakai penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, pakai penghasilan dalam negeri lainnya, Ibu tinggal hitung kalau di bawah PTKP, di bawah 54 juta, itu nggak usah bayar pajak juga anyway. Gitu. Jadi tinggal dilapor aja. Jadi tinggal dilapor saja. Kalau omset dagang di bawah 500 juta nggak usah kena pajak. Kalau penghasilan dalam negeri, biasa di bawah 54 juta nggak usah bayar pajak. Jadi Bu nggak usah khawatir, Bu Aulia ya, tinggal dilapor aja apa adanya. Kemudian Bapak NZ Manabi. Kok jual beli handphone second harus ada PPN nggak? Jawabannya iya kalau dia di atas 4,8 M. Gitu ya Pak Nasma Nabi. Kalau lebih dari 4,8 M mau jual apapun kena PPN. Kecuali yang dikecualikan. Gitu ya. Kalau handphone bekas itu tidak dikecualikan. Jadi kan PPN itu kan mengatur sistem negatif list ya. Artinya yang dikecualikan akan tidak kena PPN, tapi di luar itu semua kena PPN. Jadi kalau handphone bekas, handphone second adalah objek PPN sudah clear. Kalau lebih dari 4,8 M, maka menjadi objek PPN. Oke, nah itu sih Pak. Saya mau bantu Pak NZ Manabi. Oke, thank you, thank you. Oke, Bapak Edi Afro 308. CV sudah lapor nihil terus selama 5 tahun. Gimana seterusnya? Terima kasih. Menurut saya sih Pak ya, laporkanlah terus seterusnya nggak ada masalah gitu Pak ya. Kan cuma setahun sekali ya. Apa sih repotnya? Tinggal ambil ambil e-formnya, kita isi 0000 semua, tanda tangan, kita isi tanggalnya, kita submit selesai gitu Pak ya. Paling 10 menit selesai Pak gitu. Daripada Bapak matikan. Kalau Bapak matikan atau Bapak NE kan ada resiko gitu. Tetapi boleh kalau Bapak mau NE kan sudah 5 tahun ya. Kalau sudah 5 tahun nihil, Bapak mau NE kan boleh. Silakan diproses NE-nya, non efektif ya. Bapak mesti datang ke kantor pajak, datang ke KPP, mengajukan NE. Nanti di sana akan diproses NE, gitu Pak. Kalaupun diperiksa nggak ada masalah ya. Kan Bapak sudah 5 tahun. Kalaupun diperiksa pun nggak usah khawatir. Gitu sih Pak ya. Nah, saya mengatakan itu Pak Edi Afro. Pak Iswan, thank you, thank you. Oke, thank you, thank you.
Oke. Oke, teman-teman, kayaknya sudah semua ya. Jadi itulah jawabannya atas live Instagram kemarin yang belum terjawab. Kembali lagi gue mau menegaskan tadi satu pertanyaan mengenai data temuan 2020 ya. Jadi data 2020 memang lu tidak akan diobrak-abrik lagi. Lu tidak akan mungkin pemeriksaan 2020 sudah pasti ya. Tetapi data itu masih bisa dipakai untuk menerapkan perpajakan 2021, 2022, 2023 ya. Itu masih boleh teman-teman ya. Tidak ada hukum yang dilanggar gitu ya. Kalau 2020 ditemukan omset lebih dari 4,8 M, sudah clear 2021 sudah sewajarnya lu dijadiin PKP, sudah sewajarnya. Tetapi yang PKP sekarang kan, PKP 2023 ya PKP-nya. Jadi PKP-nya sekarang, maka yang kena PPN itu adalah 2021, 2023, kena yang 2,2%. Oke. Yang berat tuh PPH, teman-teman. Yang berat tuh PPH karena tahun pertama 2021 lu akan kena 0,5%, tetapi 2022, 2023 akan menggunakan metode norma alias tarif pajak progresif. Nah, jadi buat teman-teman yang ditemukan omset 2020 ke bawah sudah lebih dari 8,8, maka kita harus siap, teman-teman. Kita harus jadi wajib pajak yang gentleman, gitu ya. 2020 ke belakang, lu sudah diampuni loh. Semuanya lu diampuni. Lu cukup bayar 14%. Oke. 2021, 2023, lu mesti berani bilang ke pemeriksa pajak atau ke AR, mohon maaf saya salah, dan saya akan bertanggung jawabkan sekarang. Gitu. Kita bayar PPN-nya, kita bayar PPh-nya, dan kita mohon maaf gitu, ke depannya kita akan bikin PT, bikin CV gitu. Rasakan rasa sakitnya teman-teman. Kalau lu nggak merasakan rasa sakitnya, kalau lu bisa mencari celah untuk nggak bayar, lu akan kebiasaan gitu. Kita akan jadi kebiasaan, akan jadi punya habit untuk melanggar pajak gitu loh. Wah, sekarang aja gue bisa nego kok. Nanti ya udahlah, gue nggak usah bikin PT, nggak usah bikin CV, gue nggak usah ngapa-ngapain. Nanti gue nego lagi, gitu kan. Nah, ini adalah persepsi yang salah teman-teman ya. Kita harus berubah persepsinya gitu teman-teman. Kita harus menjadi orang gentleman. Kita sudah diampuni 2020 ke belakang. Oke, terima kasih sama negara. 21, 2022, 2023 kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. Itulah warga negara yang baik teman-teman. Kita bayar, kita rasakan rasa sakitnya. Tentu saja kita negosiasi juga, usahakan menggunakan pajak yang lebih rendah dan kemudian kita usahakan juga tidak kena PKP gitu ya. Tetapi kita komitmen nih ke depannya kita akan belajar untuk jadi orang jujur, jadi orang yang benar, lapor pajak apa adanya ke depannya gitu teman-teman. Dan lu mesti ngomong ke AR, Bapak AR saya berkomitmen ke depannya kalau perlu gue bikin PT gue kasih tahu lu lihat gitu deh gitu ya laporannya supaya AR-nya percaya gitu. Dan kita pun harus pegang komitmen ke depannya kita mesti benar gitu teman-temannya. Nah, dengan begitu negaranya akan lebih baik gitu ya. Nah, jangan lu marah-marah karena data 2020 dipakai untuk 2021. Enggak, itu enggak ada masalah teman-teman ya. Gitu. Tetapi kan 2020 ke belakang sudah dipastikan aman karena lu sudah PPS. Gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Semoga terbantu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.